Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya kita bedah tuntas semua rahasia alam untuk hasil pancingan maksimal. Saya, sahabat sekaligus panduan memancing kalian, kembali hadir dengan prediksi kail yang paling kalian tunggu-tunggu. Kali ini, kita akan mengupas tuntas potensi strike pada hari Jumat, 29 November 2025. Jangan salah. Hari ini bukan hari biasa, teman-teman. Cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah bisa jadi tantangan, tapi juga membawa berkah tersembunyi bagi para pemancing yang tahu caranya. Saya jamin, setelah video ini, kalian akan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bikin joran melengkung, bahkan di tengah kondisi yang tak bersahabat. Mari kita langsung terjun ke prediksi spesifik untuk beberapa target primadona kita. Untuk kalian penggemar air tawar, hari ini ikan gabus dan ikan lele layak jadi prioritas. Dengan kondisi musim hujan dan curah hujan yang tinggi di banyak daerah, air di rawa-rawa, danau kecil, atau pinggiran sungai cenderung lebih keruh dan kaya oksigen. Ini dia yang disukai gabus dan lele, teman-teman. Ikan gabus. Cari mereka di spot dangkal yang banyak vegetasi air, seperti semak belukar yang terendam atau enceng gondok. Mereka suka bersembunyi di sana menunggu mangsa lewat. Suhu air yang hangat, sekitar 28 hingga 31 derajat Celcius, ditambah dengan peningkatan oksigen dari hujan ringan, membuat mereka sangat agresif. Gunakan umpan kodok mati, ikan kecil hidup, atau soft frog lure dengan teknik casting di pagi atau sore hari. Lempar umpan dekat struktur, biarkan sedikit tenggelam, lalu sentak perlahan. Ingat, gabus adalah predator penyergap. Ikan lele. Lele akan sangat aktif mencari makan di dasar perairan yang berlumpur atau di sekitar pintu air, parit, dan selokan yang terhubung ke sungai utama. Kondisi air yang keruh akibat hujan ringan justru jadi karpet merah buat mereka. Umpan cacing, usus ayam, atau pelet amis adalah pilihan terbaik. Teknik dasaran atau pelampung dengan timah kecil sangat efektif. Malam hari setelah hujan mereda dan tekanan udara stabil, lele seringkali lebih ganas. Bagi kalian para petarung air asin, mari kita lirik ikan kakap merah dan kue gerong. Ikan kakap merah. Meskipun ada potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Sumatera akibat siklon tropis, di perairan yang lebih terlindung, kakap merah tetap menjadi target menarik. Suhu air laut yang hangat, rata-rata 28 hingga 30 derajat Celcius, membuat mereka nyaman di sarang karang atau struktur bawah laut. Gunakan teknik dasaran dengan umpan ikan selar hidup atau potongan cumi. Kedalaman 6 hingga 15 meter di sekitar rumpon atau gugusan karang adalah spot idaman mereka. Waspadai kondisi angin yang dapat mencapai 6 hingga 30 knot di beberapa lokasi perairan, terutama di sekitar Sumatera bagian utara. Pilih lokasi memancing yang lebih tenang. Kue gerong, giant trevally. Predator agresif ini sangat menyukai arus dan struktur karang di sekitar muara sungai atau tanjung. Dengan potensi hujan dan pasang surut air laut yang masih cukup aktif, mereka akan berpatroli mencari mangsa di area-area tersebut. Gunakan popping atau jigging dengan umpan metal jig atau popper berwarna cerah. Fokus pada waktu pasang naik atau surut. Walaupun fase bulan mendekati purnama yang sering diyakini mengurangi nafsu makan ikan laut, kondisi air hangat dan adanya arus bisa memicu mereka untuk menyambar. Sekarang, mari kita bedah kondisi alamnya, teman-teman. Analisis kondisi cuaca. Hari Jumat, 29 November 2025, Indonesia secara umum memasuki puncak musim hujan. Ini berarti kita akan menghadapi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di banyak wilayah, terutama di selatan Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi. Suhu udara akan terasa hangat, berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Namun, di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat dan Banyuwangi, potensi hujan lebat hingga ekstrem disertai angin kencang, bahkan siklon tropis Senyar akan menyebabkan tekanan udara yang rendah dan sangat tidak stabil. Angin kencang 6 hingga 30 knot diprediksi terjadi di perairan utara dan selatan Indonesia, terutama barat Kepulauan Nias, memicu gelombang tinggi hingga 4 meter. Di Jakarta diperkirakan berawan dengan 20% kemungkinan hujan ringan. Temperatur air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia secara umum tetap hangat, sekitar 28 hingga 31 derajat Celcius.
Peningkatan curah hujan akan membawa oksigen terlarut lebih banyak ke air tawar, meski juga bisa membuat air keruh. Air yang hangat dan kaya oksigen umumnya meningkatkan metabolisme ikan, membuat mereka lebih aktif mencari makan. Fase bulan. Pada tanggal 29 November, kita akan berada di fase bulan cembung awal, atau baru saja melewati kuartal pertama. Kuartal pertama terjadi pada tanggal 28 November pukul 1:50, 8 menit siang waktu Indonesia Barat. Dengan iluminasi sekitar 64%, bulan sedang menuju purnama. Dalam kepercayaan pemancing, fase ini sering dianggap sedang-sedang saja untuk kail karena pasang surut cenderung kuat menuju purnama yang kadang bisa mengurangi nafsu makan ikan laut. Namun, pengaruh cuaca lain seringkali lebih dominan. Aktivitas umum ikan. Secara umum, aktivitas ikan akan cukup menantang, namun berpotensi strike memuaskan. Di wilayah yang terkena dampak cuaca ekstrim seperti Sumatera bagian utara dan barat, kail akan dan praktis terhenti karena kondisi air yang sangat buruk dan berbahaya. Namun, di daerah dengan hujan ringan atau tekanan udara stabil, ikan tawar seperti gabus dan lele akan sangat aktif karena peningkatan oksigen dan ketersediaan makanan baru. Untuk ikan laut, di perairan yang lebih terlindung, kondisi air hangat dan arus yang ada masih menjanjikan. Kuncinya adalah memilih spot yang tepat dan aman, serta menyesuaikan taktik dengan kondisi setempat. Jadi, teman-teman, prediksi kail kita hari ini adalah cukup menantang, namun berpotensi strike memuaskan. Jangan biarkan cuaca ekstrem mengurungkan niat kalian, tapi selalu utamakan keselamatan ya. Selalu periksa informasi BMKG terbaru sebelum berangkat. Bawa perlengkapan yang memadai dan sesuaikan umpan serta teknik kalian. Semoga joran kalian melengkung dan kalian pulang dengan senyum lebar. Jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat, tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kita. Dan pastinya tulis di kolom komentar, apa target ikan kalian hari ini dan trik apa yang akan kalian gunakan. Atau mungkin kalian punya pengalaman seru mancing di musim hujan. Bagikan cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran.